Halo, selamat pagi. Apa kabar Anda, Wong Kito Galo? Selamat berjumpa kembali dalam program Obrolan Kito bersama saya, Aulia Rahma. Senang sekali rasanya pada pagi hari ini kita sudah kedatangan, bisa dikatakan pembisnis ya, Kang atau Abang? Kakak. Kakak. Kita tahu ini bersama Kak Rais jauh-jauh Rais. datang dari Bogor, tapi asli Betul. orang Palembang ya Kak ya? Asli Palembang. Asli orang Palembang. Nah, kira-kira Kak, kalau bisnis ikan cupang ini istimewanya apa ya? Istimewanya satu, kalau untuk ikan cupang itu sekarang untuk variannya sekarang kan udah lebih banyak, warna-warninya udah lebih bagus. Betul. Dari zaman dulu kita SD kan udah jauh banget perubahannya. Terus lagi untuk perawatannya juga simple banget, maintenance-nya juga gampang, kita nggak perlu menyediakan wadah yang terlalu besar, cukup dengan wadah yang kecil, itu ikan bisa kita rawat kayak gitu. Boleh cerita sedikit Kak, kira-kira sejak kapan mengenal ikan cupang, terus kenapa sih bisa tertarik dengan ikan cupang? Kalau untuk mengenal ikan cupang dari SD sih sebetulnya kita saya sendiri udah tahu dengan ikan cupang. Cuman kalau untuk terjun di dunia bisnis cupang itu sendiri, itu saya start dari tahun 2017. Dari 2017 Betul. Sudah, mungkin dari 2017 itu sudah ikut kontes? Oh belum. Belum ya? Belum. 2017 itu awal berbisnis di ikan cupang. dunia cupang, betul. Sampailah sekarang. Terus tertariknya dengan ikan cupang ini apa sih Kak? Karena orang tahu, aduh apa sih ini ikan cupang, gitu kan? Ikan cupang itu dia bisa ngedok ya, istilahnya ngedok itu flaring. Kalau misalkan dibuka sekatnya, dia akan saling beradu gitu kan. Nah, disitulah letak eksotisnya ini ikan gitu. Dia bisa nunjukin ekor yang lebar, warna yang cantik, terus keagresifannya juga. Nah, itu yang bikin tertarik di ikan cupang. Gitu. Mungkin bisa diceritakan Kak, ikan cupang yang Kakak Rais punya ini sudah melalang buana kemana-mana nih? Kalau untuk penjualan sendiri, untuk domestik ya seluruh Indonesia itu sudah. Kalau untuk internasionalnya, kita ada daerah Asia itu Singapura, Malaysia, Filipina, Korea, Jepang, terus US, sama di Eropa itu ada Prancis, Italia, Denmark. Udah? Sorry, Kanada. Oh, Kanada, udah sampai Kanada? Iya, Kanada dan Jerman. Luar biasa sekali ya Kak ya. Mungkin profesi ini kira-kira gimana Kak? Menjanjikan atau gimana? Karena kita tahu kan ikan cupang di pasaran itu mungkin sampai-sampai harganya ya 15.000, 30.000 mungkin. Nah, ikan cupang yang Kakak punya ini gimana sih Kak? Bisa sampai menang kontes gitu dengan harga yang bisa dikatakan cukup luar biasa gitu. Kalau untuk potensialnya di bisnis ikan cupang ini sih menurut saya bagus ya, karena bukan termasuk tipe ikan yang musiman seperti yang lainnya meledak musim tiba-tiba menghilang. Nah, sementara untuk ikan cupang ini tuh punya market dan pasarannya yang stabil. Terus untuk dari harga sendiri pembedanya itu kita dari genetik biasanya. Genetiknya, kualitas ikannya, tentu kita juga ada beberapa ikan yang harganya nggak sampai yang terlalu katakanlah ya harga-harga standar gitu kan, di harga 100.000, 200.000 sampai kita penjualan sampai 4 juta itu pun ada. Nah, kalau untuk kualitas kontes sendiri memang kenapa yang membuat ikan itu mahal, karena persentase untuk menghasilkan ikan kontes itu sedikit. Mungkin dari satu panen itu dari 500 ikan mungkin 2%-nya aja itu baru dapat yang kualitas kontes. Itu yang bikin harganya pun juga mahal. Nah, terus saya penasaran nih Kak, bedanya ikan cupang yang dijual di pasaran dengan ikan cupang yang Kakak punya itu apa sih Kak bedanya gitu? Kalau bicara bedanya sih, satu itu tadi yang saya bilang kan genetiknya juga, terus juga kualitas itu bisa diukur dari warna, dari bentukan, dan juga ada kalau misalkan kualitas kontes itu memang ada penilaiannya sendiri. Kita kalau kontes. Nah, penilaiannya itu apa Kak? Nah, kalau kontes itu terbagi dua, ada internasional, beta kongres, dan ada SNI, ya, standar Indonesia kan. Nah, kalau untuk yang IBC itu mereka fokus ke warna, komposisi warna ikan. Jadi punya kestabilan warna, terus ke balancing ya, warnanya 3 warna semua di seluruh badan itu
harus balance. Sementara kalau untuk SNI seperti yang kemarin saya ikut dan juara 1 itu kita lihat dari anatomi tubuhnya. Nah, itu yang menarik tuh. Dari ekornya, kepala, badan, anal, dorsal itu harus punya kriteria standar. Nah, kriterianya itu gimana tuh, Kak? Kriterianya ekornya harus lebar, Harus HMPK lebar. itu 180 derajat, saling mengunci antara anal dan dorsal. Terus juga harus rapih juga. Harus rapi. Terus ekornya semua sirip-siripinnya itu juga harus kencang. Ya, jadi kalau nggak boleh yang kendor, Mbak. Jadi harus benar-benar kencang banget kayak gitu. Kepala juga harus bagus, bentuknya bulat. Ya, pemirsa yang ada di rumah, tetaplah bersama kami di obrolan kita. Tahun baruan di rumah aja? Gak usah geger. Siapin cemilan. Nonton film-film premier. Ditemani bintang-bintang Hollywood keren berjajar. Liburan bersama keluarga bareng JTV dijamin bikin dodan. Saksikan parade movie tahun baru paling jeger di JTV. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Nggak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya Di iNews. tahun baruan di rumah aja? Gak usah geger. Siapin cemilan. Nonton film-film premier. Penuh fantasi dan paling populer.
Ditemani bintang-bintang Hollywood keren berjejer. Liburan bersama keluarga bareng JTV dijamin bikin dugder. Saksikan parade movie tahun baru paling jeger di JTV. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di obrolan kita, masih bersama Kak Rais selaku pembisnis ikan cupang yang ada di, bisa dikatakan, di Indonesia. Wah, luar biasa sekali ya Kak ya. Mungkin dari jenis-jenis ikan cupang yang Kakak punya, yang paling disukai apa Kak? Mungkin bisa diceritakan secara detail, mungkin jenis-jenis ikan cupang itu apa-apa aja gitu. Ya, kalau untuk jenis ikan cupang sebetulnya banyak. Tapi yang paling digemari itu dan harganya cenderung stabil itu yang multicolor. Multicolor itu jadi ikan cupang yang punya banyak warna. Kalau saya fokus di ikan cupang giant, kalau multicolor itu minimal dia punya 3 warna. Jadi warna-warna. Oh, jadi ikan cupang itu ada yang giant? Ada yang giant, ada yang plakat. Kalau zaman dulu yang kita tahu itu plakat itu ikannya yang kecil. Oh, kalau yang dijual di pasaran itu yang sekarang udah ada juga sih giant, ada plakat juga kayak gitu kan. Tapi pembedanya antara plakat dan giant, kalau yang plakat itu dia paling besar mungkin hanya 4,5 cm, tapi kalau giant itu bisa sampai 7,5 lebih. 7,5. Kalau yang Kakak bawa sekarang itu? Giant, karena saya spesialis Tiga-tiganya giant. Tiga-tiganya giant semua. Itu beda semua atau itu yang menang kontes semua atau gimana Kak? Iya, itu semua yang menang kontes. Itu menang kontes semua ya? Dari berbagai kelas yang berbeda. Nah, coba Kak ceritain Kak, yang kelas tiga-tiganya itu kelas apa? Nah, kalau yang warna-warni itu giant multicolor. Nah, itu seperti itu yang multicolor, tapi kalau yang sebelahnya itu giant marble masuknya. Yang sebelah kanan. Yang kalau yang putih? Marble. Marble. Berarti itu marble semua ya? Atau yang duanya itu multicolor. Oh, yang dua multicolor, yang putih itu marble. Marble, betul. Oke. Dari ketiga itu yang disuka yang mana Kak? Kalau saya sukanya yang tengah. Oh, yang tengah. Kenapa tuh? Karena warna-warni ya. Karena untuk varian itu yang warna-warni dengan ekor yang lebar itu juga masih cenderung jarang sih. Oh. Ya, makanya saya lebih suka yang itu. Terus kita tahu kan Kak, yang namanya budidaya ikan cupang ini susah-susah gampang lah. Betul. Gimana tuh Kak, Betul. cara ngerawat ikan cupang? Kalau untuk perawatan, kita bahas dulu untuk perawatan. Kalau perawatan ikan cupang itu sebenarnya sih benar susah-susah gampang, tapi kalau kita paham sih gampang. Kita harus perhatiin satu itu kualitas airnya. Harus diganti airnya. Kalau saya itu 3 hari sekali itu harus sudah diganti airnya. Terus untuk pemberian pakannya itu minimal 2 kali sehari. Itu pakannya apa? Kalau ini cacing darah. Cacing darah? Ya, jadi sebetulnya banyak pakan untuk ikan cupang. Ada cacing darah, ada jentik nyamuk, ada kutu air, terus ada cacing sutra. Kita gunakan yang sesuai kebutuhan aja. Itu cacingnya yang kelas biasa atau ada grade-nya juga nih buat? Oh, nggak ada sih. Sama ya? Sama ya? aja. Berarti biasanya kan pakai makan yang pelet itu ya Kak? Iya, betul. Pelet juga bisa. Ini juga pakai? Bisa pelet. Gitu. Nah, kita tahu Kak, kalau untuk budidaya ikan cupang ini biasanya keluarga gimana tuh Kak? Support atau awalnya gimana? Nah, itu. Awal-awalnya itu sebelum saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan. Dulu saya terakhir pekerjaan itu hotel manager di hotel. Oh, lumayan tuh. Udah lumayan. Dan saya ketika saya memutuskan untuk jualan cupang itu dari keluarga semuanya menentang. Jangankan keluarga, untuk pihak teman pun juga di sekitar saya semuanya menentang. Karena mungkin mereka juga belum paham juga di ikan cupang dan melihat ikan cupang itu sebagai bisnis yang ngapain sih jualan cupang harga 20.000 kayak gitu, kamu udah hotel manager untuk apa? Betul. Tapi kalau saya mau ngambil bisnis itu saya teliti dulu, ternyata memang ikan cupang ini prospeknya bagus dan nggak seperti yang mereka pikirkan. Akhirnya saya putusin diam-diam tanpa sepengetahuan. Akhirnya begitu udah tahu, ya mau nggak mau mereka terima, dan sekarang sih support. Sekarang support banget.
penghasilan dari ikan cupang gimana Kak? Kalau untuk penghasilan sih ya lumayan. Kalau kita omset sejak kita buka galeri baru itu per bulan itu minimal antara 100 sampai 250 satu bulan. 100 Sampai 250. 250 lumayan ya. Iya, itu untuk satu bulan. Untuk satu bulan. Yang menang kontes biasanya dihargai berapa Kak? Tergantung. Ada kalau sudah menang biasanya 6 juta sampai dengan 10 dan 15 juta. 6 juta sampai dengan 15 juta, luar biasa sekali. Nah, profesi ikan cupang ini kira-kira profesi atau hanya hiburan atau sekedarnya aja Kak? Sudah masuk ke profesi. Profesi? Iya, profesi. Luar biasa sekali ya dengan adanya COVID-19 ini. Betul. Mungkin ada pengaruh nggak dengan? Enggak. Justru dengan adanya COVID ini semakin meningkat penggemar ikan cupang ya, karena mereka pun stay di rumah, jadi mereka beralih ke hobi. Gitu. Jadi ikan cupang semenjak COVID ini pun juga semakin banyak dikenal sih, jadi nggak berpengaruh. Kira-kira Kak, ini bisa dijelaskan Kak, piala yang ada di depan kita ini itu menang kontes apa aja nih? Nah, ini kalau untuk piala di sini, ini baru kontes kemarin SNI di Palembang, tepatnya di Skojo, itu Beta Fest Exhibition 2020 Sumatera Selatan. Ini kita juara 1 dan ada juara 2-nya, juara 1 di kelas junior multicolor, terus juara 2 di kelas junior multicolor, ada yang bebas terang, ada di marble, semuanya giant. Semuanya giant? Semuanya giant. Ini menang di Palembang atau? Palembang. Di Palembang kemarin ya? Kemarin. Iya. Mungkin bisa ditahan terlebih dahulu Kak. Pemirsa yang ada di rumah, tetaplah bersama kami di obrolan kita. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews.
tahun baruan di rumah aja? Gak usah geger. Siapin cemilan, nonton film-film premier, penuh fantasi dan paling populer. Remember me? Ditemani bintang-bintang Hollywood keren berjejer. Liburan bersama keluarga bareng JTV dijamin bikin dugder. Saksikan parade movie tahun baru paling jeger di JTV. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di obrolan kita, masih bersama Kak Rais. Nah, tipsnya Kak untuk menjadikan ikan cupang untuk menjadi sang juara kontes gimana tuh? Ya pertama kita harus paham dulu apakah ikan cupang ini memenuhi kriteria kontes atau tidak. Setelah kita paham baru kita melakukan perawatan yang lebih ekstra kepada ikan cupang itu sendiri. Seperti pemberian pakannya, pergantian airnya juga. Terus mentalnya juga harus dilatih. Setelah itu kalau untuk SNI kita harus merapihkan ikan cupang itu ada salonnya juga. Oh gitu, ada salon. Ya, jadi kita salon dulu supaya rapi sampai nanti siap kontes baru kita turun. Itu memang ada toko, ada memang toko yang khusus untuk ada merawat. profesinya untuk menyalon. Jadi menyalon itu kita rapikan bagian sirip-siripnya. Kan kalau original formnya dia. Itu nggak apa-apa ya Kak ya? Oh enggak sih, nggak melukai ikan cupang. Karena kita hanya mengiris membrannya aja. Oh takutnya mengurangi estetika itu. Gitu kan? Oh justru lebih cantik. Oh lebih cantik. Luar biasa sekali. Dan mungkin perasaannya nih Kak, setelah menang kontes, apa yang dirasakan, terus dengan adanya persaingan-persaingan dari pembudidaya ikan cupang yang lain, kira-kira gimana tuh? Kalau perasaan sih senang karena untuk ikut kontes pun saya masih dibilang masih junior lah, masih baru terjun dalam dunia kontes karena selama ini hanya sebagai pebisnis saja. Perasaan senang banget karena dengan kontes ini mempengaruhi banyak hal, jadi mempengaruhi juga nama kita, terus juga mempengaruhi juga para buyer, mereka juga ikut bersemangat untuk melihara ikan cupang, ternyata bisa ikut berkompetisi juga di situ. Jadi nggak cuma sekedar memelihara aja. Senang banget sih bisa menang. Kira-kira Kak, mungkin budidaya ikan cupang ini ada obsesi atau gimana? Ya kalau untuk ke depan obsesi tentunya ada ya, jadi ke depan mungkin targetnya nama brand kita Seven Beta, mungkin target kita ke depan dalam waktu jangka 1 tahun ke depan itu kita akan menjadi salah satu supplier terbesar ikan terutama jenisnya Giant untuk menyuplai di seluruh Indonesia. Mungkin ada ke depannya ada ingin bisnis di ikan-ikan yang lain, mungkin ada ikan koi. Ada tentunya, tapi tentunya Seven Beta ini sebagai basic fondasi bisnis saya yang utama. Nanti kalau misalkan kita sudah settle, semuanya sudah autopilot, kita akan kembangkan ke bisnis yang ikan yang lain. Sementara ini udah saya lihat itu ikan koki ya, ikan mas koki yang masih import yang butterfly itu bagus. Yang harganya sekarang masih 25 juta, 30 juta. Aduh. Nah, Kak, bagaimana sih Kak dengan adanya pembisnis ikan cupang yang dari lokal nih, yang dari Kota Palembang sendiri, gimana tuh potensinya gitu gimana? Ya, itu tadi. Kebetulan ketika saya sampai di Palembang itu, saya sempat berkeliling untuk menemui para breeder dan para pemain di cupang di Palembang ini sendiri. Menurut saya cupang-cupang di Palembang itu luar biasa.
Kenapa tuh? Luar biasa karena setiap ikan cupang itu punya ciri khas masing-masing. Ikan saya ada ciri khas, ikan Palembang itu ada ciri khas. Dan ada satu keunggulan di ikan di Palembang itu yang nggak saya punya. Itu yang saya salut di ikan cupang itu. Warnanya juga bagus-bagus semuanya, breedernya juga, pengetahuannya juga bagus ya. Jadi mereka punya potensi untuk mengembangkan ikan cupang mereka itu nggak hanya di Palembang, tapi bisa juga di luar itu. Contoh kayak ada salah satu kontes juga yang kemarin, itu Palembang loh yang menang. Oh, Palembang yang menang. Palembang yang menang, juara umumnya nggak keluar kemana-mana. Makanya saya salut banget sampai ke sini lihat teman-teman di Palembang juga semangatnya bagus. Nanti mereka ke depannya juga bakal mengadakan kontes yang lebih banyak dan lebih meriah. Jadi semoga untuk teman-teman cupang di Palembang semakin bersemangat untuk cetak ikan-ikan yang berkualitas. Mungkin ikan yang kakak punya, mungkin asalnya dari Palembang? Saya ambil satu ikan yang dari Palembang, nanti akan saya crossing ikan dengan ikan saya. Karena saya salut dengan ikan Palembang, emang benar-benar bagus banget. Mungkin ikan yang kakak punya ini biasanya ditawar orang-orang itu di harga berapa sih, Kak? Kalau kebetulan kalau saya sendiri sekarang ini menjual ikan itu paling murah sekarang di 1,5 juta. 1,5 juta Ya, untuk ikan cupang. Betul, itu paling murahnya. Oke. Tapi saya punya reseller, tentunya reseller saya itulah yang saya arahkan untuk pembelian di bawah harga itu. Jadi semuanya saling berjalan. Terakhir, mungkin bisa kasih tips untuk para pemirsa yang ada di rumah, bagaimana caranya untuk bisa membudidayakan ikan cupang, mungkin kiat-kiatnya Kak dari awal sampai akhir gimana tuh? Untuk pemirsa yang mau memulai berbudidaya ikan cupang, mungkin bisa pilihlah indukan yang benar-benar berkualitas, agar nanti hasilnya pun juga tidak mengecewakan, karena antara memilih kualitas indukan yang bagus dengan yang biasa saja, kita mengeluarkan tenaga yang sama-sama saja, tapi hasilnya berbeda. Jadi kita harus memilih kualitas yang bagus, terus juga kita harus menyediakan juga tentunya pakannya dan lain-lain itu agar kita bisa melanjutkan membudidaya itu. Seperti itu sih. Oke, terima kasih banyak Kak Rais, luar biasa sekali. Suatu bisnis yang mungkin bisa dikatakan kreatif, unik, dan menginspirasi mungkin pemirsa yang ada di rumah. Amin, mudah-mudahan. Terima kasih banyak sudah hadir di obrolan kita News TV. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa kembali dengan mungkin juara-juara kontes yang lainnya. Amin, amin. Pemirsa yang ada di rumah, terima kasih banyak telah bersama kami di obrolan kita. Saya Aulia Rahma dan Kang Rais. Kak Rais mengucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak?
kabarnya hari ini pemirsa? Seperti biasa di weekend kali ini Sumsel Kucindo kembali hadir. Nah, hari ini saya akan mengajak pemirsa Sumsel Kucindo di rumah untuk menyaksikan liputan yang unik, menarik, dan inspiratif. Nah, saat ini saya sedang berada di BPTU HPT di Desa Sembawa, Kecamatan Sembawa, Kabupaten Banyuasin. Hari ini saya akan mengajak pemirsa Sumsel Kucindo di rumah untuk melihat peternakan sapi dengan pemandangan yang indah. Ingin tahu pemirsa? Ikuti saya terus. Halo, selamat pagi Pak. Iya, saya Salwa Pak dari iNews TV. Nah, hari ini saya akan mengajak pemirsa Sumsel Kucindo di rumah untuk menyaksikan peternakan sapi yang ada di BPTU HPT ini dengan pemandangan yang indah nih Pak. Boleh gak Pak, saya dan pemirsa di rumah mau lihat-lihat di BPTU HPT ini Pak? Ya, silakan lihat. Ini kita merupakan tempat untuk mobilitas sekaligus wisata. Kita memberi kesempatan kepada masyarakat sekitar sini, baik umum maupun sekolah, sebagainya. Kita juga ada bermata. Silakan nanti kita jalan-jalan ya Pak, dari Jumat ya, kita bisa sekaligus jogging. Jogging Pak ya, iya. Kalau boleh tahu ada apa aja nih Pak di sini Pak, selain peternakan sapi? Di sini kita ada sapi potong, ada 2 jenis, ada sapi Brahman, kemudian kedua ada sapi peranakan unggul, warnanya sama-sama putih. Kedua kita juga ada peternakan unggas. Unggas spesifik ada ayam, ayamnya adalah ayam lokal. Nah, ini mungkin nanti periode lain kali saja, karena kalau masuk sana harus ada biosecurity yang ketat. Kedua juga farmnya terpisah, sehingga nanti harus ada pelabuhan khusus. Mungkin kali ini kita ke sapi saja. Luasan kita cukup luas, bisa sampai berkeringat nanti kalau jalan-jalan ke lokasi kita. Ada 193 hektar luasan HPT kita ya. Nanti kita bisa ke sana. Boleh. Pemirsa ikuti kita terus. Kita boleh gak langsung kita jalan-jalan nih Pak? Kita jalan-jalan aja biar ya, lihat suasana di sini Pak ya. Nah pemirsa Sumsel Kucindo, saya bersama Pak Bagong akan menuju ke lokasi menggunakan mobil. Ikuti saya terus pemirsa Sumsel Kucindo. Biar makin seru nih, saya akan naik di belakang mobil pickup agar saya dapat melihat pemandangan yang luas, sekaligus mengajak pemirsa Sumsel Kucindo di rumah untuk melihat lebih luas pemandangan di sini. Di belakang mobil pickup pemirsa. Nah, sambil ngeliat-liat pemandangan di sini. Yang saya lihat di sini itu tadi saya ada lihat beberapa jenis-jenis rumput, terus juga ada embung. Embung itu merupakan tanah yang digali dan dijadikan penampungan air hujan. Jadi di peternakan ini, di BPTU HPT ini, mereka juga memanfaatkan sumber daya alam yaitu air hujan, pemirsa. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan.
udah mulai masuk ke kandang ternak. Banyak burung juga. Pemandangannya indah sekali pemirsa. Seperti di New Zealand. Kan banyak sapi nih, untuk jenisnya nanti akan kita gali informasi dan tanyakan kepada Bapak Bagong, Kepala Balai di BPTU HPT. Bosan dengan promo itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau, bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborns hanya di iNews. Yang baru di iNews. Dengan konsep talk show. Hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain... Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Tahun baruan di rumah aja? Gak usah geger. Siapin cemilan. Nonton film-film premier. Ditemani bintang-bintang Hollywood keren berjejer. Hiburan bersama keluarga bareng JTV dijamin bikin dogder. Saksikan parade movie tahun baru paling jeger di JTV. Kita udah sampai di peternakan sapi. Baik Pak Bagong, ini kita udah sampai nih Pak di peternakan sapinya. Boleh diberikan sedikit informasi kepada pemirsa di rumah Pak? Siap. Jadi begini Mbak Salwa dan para pemirsa, bahwa UPT, jadi Unit Pelaksana Teknis BPTU HPT Sumbawa ini adalah merupakan institusi di bawah Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan yang berlokasi di Desa Sumbawa, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten kilometer 29. Kita ada 2 farm, yang ini kita lihat ini adalah farm sapi. Farm 2 kita ada farm 1 di sana tadi adalah berupa sapi PO. Nah, yang ini adalah sapi-sapi Brahman. Jadi sapi Brahman ini adalah sapi yang memang memiliki ciri khas. Kalau kita lihat itu telinganya yang lebar, turun. Nah, itu ciri khasnya. Turun ke bawah Pak ya. Terus warnanya putih, berpunuk, badannya itu simpan. Nah, dia kelebihannya itu adalah tahan panas.
Jadi sapi ini nggak dikandangkan bisa. Jadi ini kenapa dikandangkan? Karena dia sedang melahirkan. Nah itu contohnya. Anaknya sapi, Pak ya? Anaknya. Jadi sapi-sapi yang melahirkan ditaruh di sini. Karena apa? Yang anaknya itu dia harus diamankan. Karena masih ada binatang liar yang bisa memangsa anak-anaknya. Makanya anak ini sapi Pak ya? makanya dipelihara khusus. Ini adalah kandang beranak. Kandang beranak. Jadi kandang beranak dia dipotong karena sapi ini juga masih namanya sifat maternity-nya itu masih agak rendah. Jadi siap menyusuinya itu dia agak setengah dipaksa, makanya itu ada kayu. Dia dipaksakan biar apa namanya anak si anak bisa menyusu sama induknya. Ini kalau boleh tahu umurnya berapa nih Pak yang sapi ini Pak? Sekitar 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun. 5-6 tahun. Nah pemirsa, jadi pemirsa Sumsel Kucindo bisa dilihat bahwa perbedaannya itu sapi Brahman Pak ya. Itu ciri-cirinya telinganya turun ke bawah dan melebar Pak ya. Jadi keberhasilan sapi potong itu adalah kalau dia menghasilkan anak. Nah, dia beranak itu 1 tahun sekali. Jadi masa kebuntingannya 9 bulan 10 hari sama dengan manusia. Kemudian dia waktu kosongnya itu sekitar 2 bulan. Sehingga nanti kalau kita bisa membuat 1 tahun sekali bisa beranak, itu kesuksesan dalam dunia peternakan sapi potong itu sudah di tangan. Berarti dia tidak produksi susu Pak ya? Dia memproduksi susu, tetapi susu itu khusus untuk anaknya saja. Khusus untuk anaknya dan saja. produksinya tidak banyak, berbeda dengan sapi perah. Kalau sapi perah itu susunya banyak. Kalau ini cukup untuk anaknya untuk saja. Anaknya saja ya. Nah gitu pemirsa, jadi bedanya sapi potong dan sapi perah. Sapi potong ini dominan lebih untuk konsumsi Pak ya? Menghasilkan anaknya. Menghasilkan Nanti anak. Yang jantan itu dibesarkan, dipotong. Dipotong. Sebagai sate atau steak dan sebagainya. Baik Pak. Boleh kita lihat-lihat di sana Pak? Ayo. Ini kandang beranak semua. Jadi ini memang area beranak. Selain sapi Brahman Pak, ada jenis lain juga Pak? Sapi-sapi di sini. Ada sapi PO tadi, peranakan unggul. Peranakan unggul. Ada juga ini yang sedang trending topik dari arahan dari Pak. Wah, apa tuh Pak? Kita buat persilangan. Persilangan. Persilangan itu adalah sapi yang tidak sejenis kita kawinkan. Keturunannya nanti kita ingin mendapatkan keturunan yang lebih, memiliki kelebihan tertentu. Jadi kelebihannya ini adalah nanti pertumbuhan berat badan. Dia lebih bagus nanti itu. Ada petugas inseminator namanya. Petugas khusus Pak ya? Petugas. Oke. Ini lagi Nih, tanya sapi minta kawin gimana nih? Ini tukang kawin. Iya nih Pak, pemirsa Sumsel Kucindo di rumah kan penasaran nih Pak. Ini sapi yang untuk resepien yang kita mau jadi. Boleh dijelasin Pak gimana? Ini sapi yang sudah kita siapin yang mau kita IB. Nah, ini birahi, jadi mau kita IB dengan birahi buatan. Tekniknya caranya gimana Pak? Nah, nanti kita praktekin itu udah ada anunya alat. Ada alatnya Pak ya? Alatnya, jadi kita pakai ini. Boleh. Ini stru-nya, stru sperma sapi jantan. Sperma sapi jantannya kan kita dinginkan. Formnya juga tegak gitu ya. Ada lendir tadi tampil bening. Gini-gininya. Formnya berapa? Ovariumnya ada follicle dominan. Ini kita persiapkan. Jadi kalau sudah oke, sapinya masih baik, itu bagus siap. Kita lakukan persiapan dan atau stronya, semen bekunya. Iya, atau sperma beku itu sedang kita persiapkan. Iya. Ini sudah sapinya. Pola. Jadi kalau tadi belum sampai memasukkan tadi ya. Nah, ini
Nah, ini proses untuk IB-nya kita olah dulu. Tidak ikut kotoran masuk di dalam pulpa itu. Nah, dan kita masukkan ke dalam melewati vulva, kemudian melewati vagina, ke dalam cervix, ke dalam uterus. Oke. Iya. Ya, oke. Nah, selesai, sudah kita keluarkan kembali gannya, gan IB-nya. Proses IB sudah selesai. Nah, sapi akan kita keluarkan ke padangan untuk makan. Makan di kembal Pak ya? Iya. Oh, ini dikasih apa Pak? Dikasih tanda Pak. Dilakukan IB. Jadi pemirsa, sapi yang udah dilakukan proses IB tadi diberi tanda Pak ya? Iya. Setelah diberi tanda, nanti ada pencatatan apa tadi Pak? Ada pencatatan kegiatan IB telah dilakukan dengan nomor sapi berapa, dengan nomor registrasi stro berapa. Jadi kita tulis semua, kita catat. Itu gunanya untuk pencatatan kelahiran. Iya, nanti ada datanya kita bahwa sapi induk dengan induk ini, anaknya seperti ini, nanti kemampuan kemampuan genetik atau performannya nanti akan diketahui. Udah promo masih sepi aja nih. Bosan dengan promo itu-itu aja? Pengen pemasukan lebih meningkat? Mau. Saatnya beriklan di RCTI di kotamu. Harga terjangkau bikin cuan nambah terus. Pasang iklan di RCTI Ads aja. RCTI Ads hadir di 10 kota. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kentan lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue bawa pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucin ya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka akan vaksin yang sama Pak? Benih lobster. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Tahun baruan di rumah aja? Gak usah geger. Siapin cemilan. Nonton film-film premier. Ditemani bintang-bintang Hollywood keren berjajar. Liburan bersama keluarga bareng JTV dijamin bikin dugden. Saksikan parade movie tahun baru paling jeger di JTV. Nah pemirsa, kita sudah sampai di padangan luasnya. Jadi pemirsa, pemandangannya sangat indah dan sangat cocok sekali menghilangkan kejenuhan-kejenuhan yang ada. Ini jenis rumput apa Pak kalian ini Pak? Ya, jadi jenis rumput yang kita tanam ini adalah jenis rumput yang memiliki kelebihan. Dia nggak mati. Hidup Pak ya? Dijajar nanti 60 atau 60 hari lagi dia tumbuh lagi.
Itu kelebihannya. Dia jenis rumputnya memang rumputnya pendek, jadi tidak punya batang, namanya rumput padangan, namanya Brachiaria humidicula namanya. Jadi dehan. Jadi pendek ini, tapi ini tahan tadi, dan nilai gizinya juga sekitar proteinnya sekitar 10%, jadi cukup bagus untuk ukuran. Jadi, di sini area sapi grazing di Taman Jepang di sini kita lihat itu ada apa? Ada halangan apapun, jadi sapi bisa bebas dari makan. Jadi di sini rumput-rumputnya sengaja belum dipotong untuk cadangan Pak ya, karena musim kemarau, jadi harus punya cadangan rumput biar sapi-sapinya tetap bisa makan Pak ya. Sehat iya. Kalau ini sekitar 2 tahun terakhir ini baru dari pengunjung itu 2 tahun terakhir yang luar biasa sampai 200. Oke, sekarang pemirsa, selanjutnya kita akan melihat sapi-sapi yang dikembala di padangan luas ini, pemirsa. Nah Pak, di dalam satu box ini ada berapa ekor nih Pak? Jadi nggak ada ketentuan yang pasti, tapi kita lihat pengelompokan itu berdasarkan periode sapi. Apakah dia ini yang bunting? Bunting, tidak bunting dicek 2 bulan bunting, kemudian dia akan menunggu sampai dengan persiapan beranak. 9 bulan dia dilepas ke sini. Ini sekitar 90 ekor. Nah, ini dia. Kenapa Pak? Oke pemirsa, kita mungkin jangan terlalu dekat dengan sapinya karena sapi-sapi di sini marah pemirsa. Ini bosnya ini. Oh ini bosnya? Iya. Ada nama Pak? Bukan, artinya dalam satu kelompok itu pasti ada pemimpinnya. Di depan dia paling ini dia memimpin. Oke. Mengikuti dia lari, dia urut lari semua. Lari semua Pak ya. Iya pemirsa, jadi di dalam satu blok ini ada pemimpin sapinya Pak ya. Jadi kalau misalkan satu sapi lari, itu sapi yang lainnya ikut lari juga pemirsa. Ada yang lagi nonton kita. Ada yang lagi nonton kita pemirsa. Ya, apakah ancaman dia. Jadi kalau misalkan ada ancaman itu mukanya memang berubah gitu Pak ya? Jadi kayak gitu. Ngeliatin. Hai. Pemirsa, wajah si sapi ya berubah jadi cemberut. Saya jadi takut, jadi saya tadi lari pemirsa karena takut sugesti kayak banteng mau diseruduk. Sumpah sapi itu mantepnya di situ. Bosnya. Nah Pak, di sini saya lihat ada burung berwarna putih, itu burung apa Pak kira-kira Pak? Ya, orang sini mengatakan burung kuntul ya. Jadi dia mencari penghidupan juga. Dia bersimbiosis mutualisme namanya, saling menguntungkan antara sapi dan burung itu. Jadi dia makan namanya ektoparasit ya, ada kutu, itu dia dekat di situ dia akan makan itu. Makanya tidak kita usir karena justru mereka saling menguntungkan Pak ya. Kita dibantu juga oleh itu untuk mengendalikan ektoparasit. Dia makan itu, ada kutu caplak, bukan kutu caplak itu. Caplak itu apa Pak? Caplak itu penghisap darah.
Penghisap darah. Jadi ukurannya sekitar setengah senti. Setengah senti. Nah, itu dia matani menghisap Yang darah. di badan si sapi, Pak ya. Jadi pemirsa, burung-burung di sini yang disebut dengan burung kuntul. Jadi si burung-burung itu akan makan capa yang ada di badan-badan sapi, pemirsa. Oke Pak, jadi kita tadi udah melihat peternakan sapi, pengembangbiakannya, dan sekarang kita di padang pengembalaannya. Untuk harapan Pak Bagong sendiri gimana Pak ke depannya mengenai BPTU HPT ini? Baik, Mbak Salwa dan para pecinta Sumsel Kucindo, ini yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana situasi peternakan di BPTU Sumbawa. Semoga dengan informasi ini bisa menambah informasi, menambah keingintahuan dari pemirsa sekalian, dan harapan kami bisa menumbuhkan kecintaan kepada dunia peternakan. Peternakan itu adalah peluang pekerjaan sangat luas, sangat terbuka. Peternakan itu adalah mudah, peternakan itu adalah menguntungkan. Harapannya banyak generasi muda khususnya untuk tertarik kepada dunia peternakan. Silakan kalau ingin lebih mengetahui secara lebih detail lagi, membutuhkan bimbingan usaha, silakan mengunjungi di BPTU HPT Sumbawa. Demikianlah tadi pemirsa liputan kita kali ini. Semoga liputan tadi bermanfaat bagi kita semua. Saya Salwa pamit undur diri, sampai jumpa. BPTU HPT Sumbawa. Yes! Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews.